Baru-baru ini, sekitar April 2021, Indonesia dikejutkan dengan terpampangnya suatu merek salah satu brand Indonesia di billboard di Times Square, New York, Amerika. Ya, brand itu adalah Erigo. Erigo adalah salah satu produk brand Indonesia yang bergerak di bidang retail, didirikan oleh owner sekaligus founder pada tahun 2013. Muhammad Sadat merupakan pria kelahiran Aceh 1990. Sejak SMA, dirinya sudah ingin melakukan ataupun memiliki usaha sendiri. Usahanya mulai dilakukan oleh Sadat pada tahun 2010 saat dirinya masuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Awalnya Sadat diajak oleh kawan-kawannya untuk berjalan di bidang clothing. Ya, yang memang awalnya Sadat underestimate pada bidang tersebut, namun dirinya terus mengusahakan dan berjalan di bidang clothing. Pada tahun 2011, Sadat mendirikan produk pertamanya bermerek Selected & Co. dengan modal awal yaitu 50 juta. Sadat mendirikan brand tersebut di kamar yang bernuansa studio di kawasan Depok, Jawa Barat. Baru berusia 6 bulan berjalan, Sadat sudah mengalami kerugian. Dan di sisi lain, brand yang diberi nama Selected & Co. sudah dimiliki oleh brand lain, sehingga Sadat harus mengganti namanya. Pada tahun 2012 sampai 2013 merupakan tahun yang kelam bagi berdirinya brand Erigo. Sadat harus berhenti kuliah karena mengejar dan harus melunasi utang-utang yang dimilikinya. Setelah mendapatkan komplain dari brand Selected & Co. yang sudah dimiliki perusahaan lain, pada tahun 2013 akhirnya dipilihlah brand dengan nama Erigo. Awalnya bergerak pada bidang batik, kemudian berpindah sasaran kepada produk-produk kasual. Pada tahun itu juga Erigo mulai berinvestasi pada pemotretan model di Singapura. Juga awal dibentuknya website resmi Erigo Store. Erigo juga ikut berpartisipasi di event Jack Clothes selama 2 bulan, di mana sang owner Muhammad Sadat harus tidur di musola dan mandi di SPBU umum untuk menekan biaya pengeluaran. Selain Jack Clothes, Erigo juga mengikuti beberapa pameran yang tergolong menjadi awal kisah perjalanannya berdirinya brand Erigo. Pameran Malaysia yang menghabiskan dana 25 juta namun omset hanya masuk 5 juta. Pameran di Surabaya dan Makassar yang juga ikut rugi akibat besarnya biaya operasional dan besarnya diskon yang diberikan. Beruntung Muhammad Sadat memiliki orang tua yang mempunyai mindset wirausaha yang kuat, sehingga mendukung Sadat baik secara moral dan material. Pada waktu itu juga orang tuanya harus menjual ruko untuk membantu bisnis anaknya. Pada tahun 2014, Erigo mulai menancapkan gas dengan langkah awal menggunakan Instagram dengan tema traveling. Followernya yang awalnya hanya 50.000 menanjak naik sampai 100.000, hingga sampai kini jumlah followernya sudah sampai jutaan. Pada tahun 2015, Erigo meluncurkan produk Country Series di 3 negara, yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Sehingga pada waktu itu Erigo dapat mencapai omset sebesar 22 miliar. Pada tahun 2016, Erigo menggandeng artis Lala Carmela dan vlogger Febrian untuk keliling Indonesia. Selain itu, 2 orang tersebut dijadikan duta merek Erigo. Perjalanan keduanya berkeliling Indonesia dibahas menjadi 12 episode yang dipublikasikan dalam bentuk foto, video, dan tulisan blog. Pada tahun 2017, Erigo mulai menggandeng marketplace online yaitu Shopee dan mulai menjajakan jajarannya di pasar online. Pada tahun 2019, Erigo menerima kerugian lagi sehingga harus memecat karyawannya yang sebelumnya 40 orang, hanya tinggal 11 orang tersisa yang diakibatkan dari awal masuknya COVID-19. Pada tahun 2020, Erigo mulai meluncur lagi dengan kerjasamanya yang spektakuler bersama marketplace Shopee. Sehingga Erigo mendapatkan beberapa penghargaan di Shopee, seperti World Super Shopping Day 99, Top Fashion Brand di Shopee Super Award. Hal ini mengakibatkan Erigo mendapatkan omset 10 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Kerjasamanya dengan Shopee terus berlanjut, sehingga mencapai pasar internasional. Maka dari itu, Erigo harus mengekspor beberapa produknya ke beberapa negara.
Selain itu, Eriko juga resmi membuka toko online di 6 kota besar di Indonesia, yaitu di Tangerang, Banjarmasin, Malang, Palembang, Jogja, dan Kendari. Tahun 2021, Eriko tak kalah seru. Dengan bisnis yang semakin meroket, pada April 2021 terpampang beberapa artis Indonesia yang menjadi brand Eriko terpampang di Times Square, Amerika Serikat. Selain itu, Eriko juga berpindah gudang, yang awalnya di Parung, sekarang pindah ke Tangerang dengan luas gudang saat ini 5 hektar. Yang sebelumnya di tahun 2019 hanya 11 karyawan, hingga saat ini 50.000 karyawan. Itulah perjalanan dari Eriko yang belum apa-apa dan sekarang menjadi pemain besar di industri tekstil Asia Tenggara. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita bersama. Bagi yang usahanya masih kecil, untuk tetap yakin dan berusaha dan fokus menjalankan usahanya seperti yang dilakukan Muhammad Sadhat.